Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan update yaitu tanaman saya ya, yang kemarin tanaman yang ada di lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Yang kemarin itu saya bagikan cara pemupukannya menggunakan pupuk POC di jagung yang sudah berumur 5 hari. Nah, sekarang setelah pemupukan kemarin itu sudah kelihatan teman-teman ya. Jadi pupuk yang saya bikin itu dari bahan gulma dan juga sisa-sisa daun ya, yang penting bahan organik. Saya masukkan dalam ember, saya kasih air, itu jadinya seperti ini, tidak kalah dengan menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya, jadi kelihatan banget ya, segar-segar. Nah tuh ya, meskipun ini adalah jagung, ini tanamannya tidak dari biji ya, tapi dengan cara saya semai seperti kacang tanah ini teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan metode itu? Karena lahan terbuka ini memang banyak sekali hamanya. Kalau kita kasihkan dengan menanam dengan biji, pasti akan diserang oleh hama ya, bisa hewan jangkrik, bisa tikus ya. Jadi cara saya mengatasi supaya tidak dimakan oleh hewan ataupun hama jangkrik ataupun tikus, salah satunya dengan cara saya semai seperti itu. Nah, jadi ini terbukti ya, aman ya, tumbuhnya rata, dan juga ya memang ada yang dimakan belalang ya. Jadi satu saja teman-teman yang belum terselesaikan masalah hama itu dengan belalang. Nah, bisa saja kalau kita dengan modal kita beli obat itu kan ya, beli obat kita semprot itu bisa, tapi tidak dengan saya. Karena apa? Saya mencoba untuk berkebun itu secara alami, secara metode dengan orang kuno dulu teman-teman ya. Gimana cara mengatasi hamanya, seperti itu ya. Sebenarnya ada juga cara yang mengatasi hama seperti belalang ataupun ulat itu dengan bahan yang ada di sekitar kebun kita saja, itu ada ya. Caranya pernah saya bikin di video-video sebelumnya ya, tentang membuat insek maupun fungi dari bahan apa yang ada ya. Ciri-cirinya yang penting bahan itu tidak dimakan ulat, tidak dimakan oleh belalang, dan daunnya utuh, tidak diserang oleh penyakit. Nah, itu bisa dibikin obat. Nah, obat yang saya bikin maupun fungi maupun insek yang saya bikin itu tujuannya apa? Supaya hama itu tidak mati tapi pergi dari kebun ataupun tidak menyerang tanaman kita, seperti itu teman-teman ya. Dan fungsinya, cara kerjanya insek itu ya dengan sistemik. Jadi dari stomata daun diserap oleh tanaman, dan tanaman itu seolah-olah seperti rumput yang tidak dimakan ulat, tidak dimakan oleh belalang, tidak dimakan oleh hama, seperti itu ya. Tujuannya sistemik. Sebenarnya kalau kita menggunakan obat kimia bisa teman-teman ya, tapi dampaknya ya pasti akan nanti kesehatan kita ya. Kalau kita selama ini sudah sering sekali memakan makanan yang semua serba kimia teman-teman ya. Nah, pertanyaannya gini teman-teman ya, apapun itu adalah kimia. Biasanya ada yang bertanya seperti itu. Ya betul, kimia itu ada dua teman-teman ya, kimia sintetis dan kimia organik. Nah, kimia organiknya seperti apa? Contohnya seperti udara itu kan CH2 ya teman-teman ya, itu bahasa kimianya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau udara apakah sintetis atau apakah buatan? Tidak kan? Nah, itu namanya kimia organik, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk organik dan kimia itu sama-sama kimianya teman-teman, cuman yang membedakan sintetis dan tidak sintetis. Jadi ada dua ya, ada dua perbedaan, jadi beda banget gitu ya. Nah, oke. Jadi kita tidak membahas antara kimia dan organik, yang penting tanaman ini sehat. Kalau kita menurut organik, tanaman organik itu banyak sekali persyaratannya yang dibuat-buat, makanya saya sebut tanaman sehat seperti itu ya. Ini bisa dilihat jagungnya mulai tumbuh ya. Nah, dan juga ini daun bawang teman-teman ya. Di sini ada daun bawang dan cabai. Cabainya tidak pernah tumbuh ya. Memang tanahnya di sini tidak subur teman-teman ya. Ya, kalau dilihat dari sekeliling untuk daunan tanaman subur ya kan? Ya memang subur. Karena itu adalah tanaman tahunan seperti pisang, itu kan tanaman bulanan ya. Itu subur teman-teman. Tapi kalau masalah tanaman sayur ya itu tidak. Karena tanahnya belum
bagus. Nah, rencana saya teman-teman yang ada di perkarangan belakang rumah ya, di ukuran 3 kali 3 meter, tanahnya akan saya bawa ke sini supaya apa? Tanah ini bisa menjadi seperti yang di lahan 3 kali 3 meter. Karena organismenya banyak di lahan 3 kali 3 meter daripada di sini. Di sini kurang ya. Meskipun sudah menerapkan dengan pupuk POC tapi masih kurang. Memang dari sini memulai dari nol lagi ya teman-teman ya, tidak seperti di lahan 3 kali 3 meter sudah jadi, tapi di sini tidak. Nah, ini awalnya ya, lahan ini teman-teman ya, lahan ini itu tidak pernah bisa ditanami apapun ya, berkat saya mengasih bahan organik, membuat pupuk organik, pupuk POC ya, pupuk organik cair, itu sudah bisa ditanami. Dan juga satu lagi, yang pertama dulu ya, supaya tanah itu hidup tidak dikasih dolomit teman-teman ya. Kenapa? Dolomit itu adalah batu kapur yang dihaluskan ataupun dipanaskan jadi halus ya. Nah, kalau sering-sering kita menggunakan kapur dolomit, lama-lama tanah kita yang menjadi keras seperti itu. Makanya banyak petani sekarang mengolah tanahnya itu lebih kerja ekstra ya. Bahkan untuk saat ini demi kemajuan teknologi sudah menciptakan traktor itu kan, supaya apa? Tujuannya memang satu teman-teman ya, menggemburkan tanah, karena tanahnya sudah keras sekali karena petani-petaninya sudah sering menggunakan kapur dolomit, makanya tanahnya sudah menjadi batu semua tuh. Makanya saya tidak suka menggunakan dolomit, lebih baik menggunakan arang abu ya, ataupun arang sekam seperti itu lebih bagus. Itu sama ya, fungsinya seperti dolomit teman-teman, menetralkan tanah ataupun menghidupkan tanah supaya tanah itu bisa hidup kembali seperti itu. Oke, saya kasih lihat dulu ya, ini cabenya teman-teman. Nah, cabai ini ya di lahan 3 kali 3 meter itu kan saya bikin cabai seperti ini ya, cabai rawit panjang ini saya buat bibit, saya kawin silangkan menggunakan cabai ori. Nah, di sini ada cabai yang sudah berumur 3 tahun teman-teman. Memang pertumbuhannya kurang bagus ya, tapi saya kasih tunjuk. Nah, ini rencananya ini waktu yang tepat teman-teman ya. Ya, kalau sudah ini kelopak bunganya ini sudah mekar, itu berarti dia sedang mencari penyerbukan. Nah, ini akan saya serbukan menggunakan cabai orinya. Seperti apa teman-teman ya, simak saja video ini sampai selesai agar teman-teman mendapat pengalaman dan tidak gagal paham. Oke, langsung saja saya kasih tunjuk ini cabenya teman-teman ya. Nah, ini cabai ini sudah umurnya 3 tahun tapi tetap hidup ya. Ini memang daunnya menguning karena kekurangan unsur hara. Ini pun belum saya rawat lagi. Nah, di musim seperti ini ya, kemarau basah ini tentunya masih bisa bertahan hidup. Nanti akan saya rawat, saya pupuk menggunakan pupuk POC dan KCL organik yang sudah saya bikin itu teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, ini saya akan membuat ini perkawin silangan antara cabai rawit panjang ini dan juga cabai ori ya, cabai rawit ori. Oke, ini teman-teman. Nah, jadi untuk indukannya itu cabai keriting panjang. Nah, untuk jantannya saya ambil dari cabai ori rawit ya, seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi waktu yang pas itu waktu kelopak bunganya itu sudah pekar gini teman-teman, itu pas. Itu dari pengalaman saya ya, yang sudah saya praktekkan di lahan 3 kali 3 meter. Sekarang saya bikin lagi di lahan 10 kali 5 meter ini teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita cari ini ya kelopak bunga yang dari cabai ori ya, seperti ini. Kita buangin kelopaknya dulu, kita ambil nanti serbuknya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Tuh ya, kita penyerbukannya seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah ya. Kita cari lagi yang satunya. Jadi jangan diulang-ulang teman-teman ya, cukup satu kali saja. Kalau diulang-ulang nggak bisa teman-teman
Yang dulu itu saya ulang-ulang tetap gagal ya, tetap rontok. Jadi yang jadi itu hanya 1 kali. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya, ada 2 ya kelopak bunga yang saya serbuki menggunakan cabai ori rawit ya teman-teman ya, dengan cabai keriting panjang ini ya. Tujuannya saya membuat varietas baru itu apa? Supaya membuat bibit baru lagi dan cabenya itu bisa panjang tapi pedas seperti itu. Oke teman-teman, itu saja saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Saya akhiri video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami, secara organik tentunya, untuk semata-mata bagi kesehatan kita teman-teman. Karena apa, sekarang ini di Indonesia ini banyak sekali yang sudah menggunakan semua serba kimia, jadi tidak ada yang namanya makanan sehat. Makanya saya bikin sendiri ini teman-teman ya, makanan sehat untuk kesehatan kita, untuk generasi kita ke depannya. Oke, saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai.